Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 12 IPS 1 akan membawakan materi yang berjudul Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Atirah Azhar Septiani absen 9, saya sendiri Najla Naura Rafifa absen 26, Raihan Syah absen 29, dan Rizky Akbar absen 32. Untuk submateri yang kami akan bawakan yaitu ada 6 submateri. Yang pertama adalah tentang Gunting Syafruddin, lalu ada gerakan benteng, yang ketiga yaitu sistem ekonomi Alibaba, yang keempat yaitu gerakan Asaat, yang kelima nasionalisasi perusahaan Belanda, dan yang keenam ada nasionalisasi Dejavans Bank. Lalu yang pertama kita akan mengenal yang namanya Gunting Syafruddin. Nah, pengertiannya adalah, ini adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan pada saat itu yang mulai berlaku pada jam 8 malam, tanggal 20 Maret 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU 1. Kebijakan ini ditetapkan dengan cara menggunting fisik uang kertas yang ada atau pemotongan nilai uang yang biasa kita kenal dengan sanering. Lalu kita juga mengenal yang namanya tujuan. Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Nah, tujuan untuk kebijakan ini dilaksanakan untuk mengatasi keterpurukan ekonomi negara yang disebabkan oleh agresi militer pada 1947 dan 1949. Menumpuknya hutang yang merupakan hasil dari keputusan konferensi meja bundar di mana Indonesia harus membayar hutang luar negeri berjumlah 1,5 triliun dan utang dalam negeri yang berjumlah 2,8 triliun yang juga menyebabkan defisit berjumlah 5,1 miliar dan juga tingginya inflasi dan melambungnya harga-harga. Maksud dari kebijakan ini adalah keinginan Syafruddin untuk menembak beberapa sasaran sekaligus, yang diantaranya adalah yang pertama, mengganti bermacam mata uang dengan mata uang yang baru. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah peredaran uang untuk menekan inflasi agar harga barang juga turun. Lalu yang ketiga adalah mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar rupiah. Lalu bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini? Nah, pelaksanaan dari kebijakan ini adalah ketika itu ada 3 jenis uang yang beredar di Indonesia, yakni ada uang Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan ORI, lalu mata uang peninggalan Belanda dari Dejavans Bank, dan juga uang merah atau uang Nika yang ada pasca kemerdekaan. Kebijakan ini dilakukan dengan cara pengguntingan uang merah dan uang dari Dejavans Bank dari pecahan di atas 5 gulden. Di bawah ini ada beberapa penjelasan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Yang pertama, mulai tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950, guntingan kiri harus sudah ditukarkan dengan uang kertas yang baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk dan tidak akan berlaku setelah lewat tanggal tersebut. Yang kedua, guntingan kanan tidak berlaku, namun dapat ditukar dengan kupon obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayarkan 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Lalu yang ketiga, kebijakan ini juga berlaku bagi simpanan di bank. Dan juga kebijakan ini tidak berlaku untuk pecahan 2,5 gulden ke bawah atau terhadap uang ori. Lalu selanjutnya kita akan mengenal bagaimana efektivitas dari kebijakan ini seperti dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi, meskipun kebijakan ini terhitung radikal, menimbulkan pro dan kontra, namun hasilnya ternyata sangat ampuh. Dibuktikan oleh kedudukan rupiah yang menguat, tidak adanya kenaikan harga barang, terutama kebutuhan pokok, dan pemasukan pemerintah yang melejit dari 1,871 menjadi 6,990 miliar. Namun, di sisi lain, secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Hal ini dibuktikan pada tahun 1953. Indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Dan inflasi juga terjadi lagi. Untuk jangka panjang, kebijakan ini menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi, di mana perusahaan besar bermodal kuat menimbun kebutuhan masyarakat yang juga akan merugikan dan membebani rakyat lainnya. Itu ada gerakan benteng. Yang pertama, apa pengertian dari gerakan benteng ini? Gerakan benteng yaitu program perekonomian yang berlaku pada masa Kabinet Natsir sejak September 1950.
Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo. Program ini berlangsung selama 3 tahun dari 1950 sampai 1953 dan berakhir seiring dengan transisi ke masa demokrasi terpimpin. Yang kedua ada tujuan gerakan benteng ini. Tujuan dari gerakan benteng ini adalah untuk melindungi pengusaha pribumi, di mana pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih kacau berantakan akibat penjajahan. Indonesia juga masih menanggung utang terhadap Belanda dari hasil keputusan Komparasi Meja Bundar dan revolusi serta sebagai perang yang terjadi setelahnya akibat rakyat sulit mencapai kesejahteraan. Yang ketiga ada pelaksanaan dari gerakan benteng. Pelaksanaan gerakan benteng terdiri dari 2 kebijakan, yaitu yang pertama, mengistimewakan importir pribumi importir benteng dengan diberi kewenangan khusus menerima jatah devisa dengan kurs murah. Yang kedua, pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan yaitu bank dan sebagainya. Dalam memilih pengusaha mana yang akan diberikan bantuan, pemerintah menerapkan beberapa persyaratan antara lain. Yang pertama, merupakan importir baru berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau kongsi. Yang kedua, memiliki modal kerja minimal sebesar 100.000. Yang ketiga, modal pekerja sekurang-kurangnya 70% berasal dari bangsa Indonesia, pribumi atau golongan ekonomi lemah. Dan yang terakhir, memiliki kantor untuk pegawai dan tenaga kerja. Selama pelaksanaannya, persyaratan ini mengalami perubahan beberapa kali agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak berhak. Yang keempat ada efektivitas dari gerakan benteng. Selama 3 tahun pelaksanaan, ada sekitar 700 perusahaan yang menerima bantuan dari program ini. Namun banyak kecurangan selama pelaksanaannya, di mana pengusaha pribumi hanya dijadikan sebuah alat bagi pengusaha non-pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah. Banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan, dikenal dengan sebutan aksentas. Dan kebijakan juga dinilai mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Sempat dikaji ulang pada masa kabinet Burhanuddin Harahap dengan Sumitro sebagai Kemenkeu, yang kemudian dihapuskan dan diganti dengan syarat uang muka. Berikutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Pengertian dari sistem ekonomi Alibaba ini adalah bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali, dengan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Sistem ini diberlakukan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955 oleh Menteri Perekonomian Iskat Cokro Hadi Suryo. Yang kedua ada tujuan dari sistem ekonomi Alibaba. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar dapat memajukan ekonomi nasional, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta yang juga dalam rangka merombak ekonomi kolonial. Yang keempat ada efektivitas dari sistem ekonomi Alibaba. Pada awalnya, program ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pengusaha agar bisa memajukan perekonomian Indonesia waktu itu. Namun, program ini dinilai tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan pengusaha pribumi masih kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit. Kredit yang diberikan juga tidak digunakan secara benar dan diselewengkan untuk kegiatan konsumsi. Meski begitu, program ini juga memberikan dampak positif yang berkembang peranan pengusaha pribumi dalam usaha membangun perekonomian Indonesia, di mana hal ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme ekonomi di kalangan pengusaha telah muncul. Berikutnya ada gerakan ASAT. Gerakan ASAT adalah gerakan ekonomi Bank Indonesia
Gerakan ini membahas persoalan mengenai kekhawatiran masyarakat Indonesia akan dominasi orang-orang Tionghoa dalam perekonomian Indonesia. Keadaan ini kemudian mengilhami para pengusaha Indonesia untuk mencari jalan pemecah bagi kesenjangan ekonomi yang ada. Karena langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya dinilai belum mencapai hasil yang diharapkan. Atas pemikiran dan kekhawatiran tersebut, dibentuklah suatu organisasi yang berperan sebagai wadah perjuangan yang bernama Badan Perjuangan Kensi, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gerakan Asad, yang diambil dari nama Mr. Asad, Presiden Republik Indonesia pada masa RIS, sebagai orang yang dinilai sangat bersimpati terhadap hal ini. Tujuannya yang menghendaki dari gerakan ini adalah keseimbangan ekonomi dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dari golongan Tionghoa terhadap bangsa Indonesia. Pelaksanaan. Hal yang dipersoalkan dalam gerakan ini tidak hanya sebatas masalah ekonomi, namun juga mengenai sikap hidup golongan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia yang cenderung eksklusif dan tidak memiliki rasa nasionalisme di Indonesia. Efektivitas. Gerakan ini dinilai menyebabkan kekerasan dan diskriminasi terhadap golongan etnis Tionghoa, meskipun sejatinya gerakan ini tidak menghendaki adanya kekerasan, namun ungkapan emosional masyarakat pribumi terhadap golongan ini yang dianggap kurang mampu membaurkan diri dan mengancam eksistensi khususnya di bidang perekonomian yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Berikutnya ada nasionalisasi perusahaan Belanda. Pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi akan menjadi milik pemerintah. Pelaksanaan. Tercatat sejak 1957 hingga 1960 ada lebih dari 700 perusahaan Belanda di Indonesia yang berhasil dinasionalisasi. Jumlah tersebut juga mencangkup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pada zaman itu. Efektivitas. Menurut catatan Prof. Dr. R.Z. Leirisa dalam nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sejak terjadinya globalisasi nasionalisasi, kepemilikan dari 90 produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan dan bank-bank perkapalan di sektor jasa. Selanjutnya ada nasionalisasi The Javas Bank, yaitu bank milik Belanda yang mengendalikan lalu lintas uang dan mengatur kebijakan perbankan di Indonesia. Nah, ada sejarahnya di mana The Javas Bank ini didirikan pada tanggal 24 Januari 1828, yang mana The Javas Bank ini juga merupakan bank sirkulasi yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda dan sifatnya semi pemerintah dan berperan sebagai bank sentral. Nah, The Javas Bank ini juga mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan bertindak sebagai kasir negara serta mengatur sistem keuangan negara. Nah, kemudian pada perkembangannya sampai sekitar tahun 1992, The Javas Bank ini mempunyai 16 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sampai di Amsterdam, Belanda, dan New York, Amerika Serikat. Nah, setelah setahun proklamasi Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus 1946, berdirilah bank sirkulasi pertama yang merupakan milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia, atau kemudian berkembang menjadi BNI 46. Nah, pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kembalinya Belanda ke Indonesia, pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pemerintah yang dikuasai oleh pemerintah dan wilayah yang dikuasai oleh NICA. Nah, di mana ada peran bank sentral di Javas Bank di bawah NICA, terus bertahan selama periode 1945 sampai 1949. Barulah setelah adanya konferensi meja bundar muncullah sebuah peraturan yang menetapkan kalau di Javas Bank ini sebagai bank sirkulasi atau bank sentral pada wilayah Republik Indonesia Serikat.
Nah, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 1951 dibentuklah Panitia Nasionalisasi The Javas Bank, yang mana kemudian pemerintah melantik Syafruddin Prawinegara sebagai presiden The Javas Bank, yang berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tanggal 12 Juli 1951, yang mana pada saat itu 97% saham The Javas Bank berhasil dibeli dengan nilai 9 juta rupiah. Nah, pada tanggal 15 Desembernya tahun 1951 dilakukan pengumuman nasionalisasi The Javas Bank lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, yang dengan adanya undang-undang tersebut maka The Javas Bank telah resmi menjadi bank milik pemerintah dan bukan lagi milik swasta, yang mana hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dan dinyatakan berlaku pada 1 Juli 1953, sehingga pada tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia. Dan dengan adanya lahirnya Bank Indonesia ini menandakan simbol kedaulatan Indonesia pada bidang ekonomi dan moneter. Sekian, terima kasih.